اللهم صل على محمد وآل محمد. Zikir mukhatabah, zikir dialog. Disebut tauhidnya tauhid musyahadah, tauhid memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid memandang Allah. Allah bisa dipandang nggak sama ini? Bisa dipandang dengan mata nggak Allah? Dengan akal? Nggak juga. Dengan kolbu? Nggak juga. Maka tidak ada namanya kolbu memandang Allah, itu nggak ada. Kolbu dipandang oleh Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu, bukan kolbu memandang Allah. Ya. Lewat mana Allah memandang kolbu? Nah, ini yang disebut nanti tauhidnya tauhid musyahadah. Ini ilmunya rahasia, tapi saya sebut saja. Sebut pembukaannya aja. Ini tempatnya pada ruh. Tempatnya ada pada ruh. Masih ingat ada ayat surat Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Tauhid kolbu tadi yang nomor 4, dia merasa dipandang. Lewat mana dia dipandang? Lewat ruh. Ruh itulah yang memandang dia. Maka dia merasa diperhatikan. Ruh ini siapa yang memandangnya? Itulah Allah yang meniupkan ruh. Kita ini di dalam diri ini ada unsur selain tubuh ini. Allah mengatakan, aku ciptakan tubuh jasad manusia dari tanah. Setelah tubuh jasadnya sempurna, maka aku tiupkan rohku. Maka Allah membedakan antara mencipta dengan meniupkan. Tubuh kita ini dicipta, tapi ruh kita ditiup. Bagaimana cara Allah meniup? Allah yang maha tahu. Ruh yang ditiupkan itulah yang dapat izin memandangnya. Karena ruh itu adalah tiupan dari dia juga. Hanya dialah yang bisa memandangnya. Maka Allah pinjamkan kepada ruh itu kembali cara memandang Allah. Nah, jika ruh kita memandang Allah, disebut dengan tauhid rububiyah. Ini beda dengan rububiyah kelompok sebelah ya. Beda Bapak Ibu. Tauhid apa namanya? Jika ruh kita memandang kepada Allah, disebut tauhid apa? Rububiyah. Apa artinya? Memandang peran Allah dalam keragaman alam semesta. Apa tauhid rububiyah? Memandang peran, tambahin, memandang peran keesaan Allah dalam keragaman alam semesta. Ngerti nggak maksudnya itu? Allah itu esa. Ibu lihat ada pohon, ada kita, ada langit, ada bumi. Dalam memandang itu semua, kita punya keyakinan bahwa semua ini diciptakan dengan kunnya Allah. Nah, maka ini tauhidnya, lafaznya ada pada kun fayakun. Ya, apa lafaz tauhidnya? Kun fayakun. Kalau diurai jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah apa maknanya? La qudrata wa la iradata illallah. Itu cara ngurainya. Tiada kudrat, tiada iradat, tiada kuasa, tiada kehendak, kecuali semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama tauhidnya apa? Tauhid rububiyah. Tubuh kita ini banyak unsur enggak? Ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur udara. Oleh orang Cina ditambahin unsur logam. Ya, tapi bagi kita logam itu bagian dari tanah. 4 unsur.
Jadi ini tubuh ini kalau diurai 4 anasir namanya. Ya, 4 anasir. 4 unsur ini siapa yang kemudian mengatur alurnya dalam tubuh? Inilah yang disebut masing-masing 4 ini ada alamnya. Disatukan oleh Allah menjadi padu. Rabbul alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabbi, yang memadukan, yang menyatukan alam semesta dalam keesaannya dengan keesaannya. Ya. Jadi Allah tetap sendiri meskipun yang diurus banyak. Itu tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Maka orang ini dia memandang apa aja, di situ dia melihat peran Allah. Itu. Dia lihat dirinya, lihat satu helai rambut di badannya, yang dia pandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada yang lebih tinggi. Kalau tadi sifat yang berganti, sekarang bukan lagi, namanya tauhid musyahadah, atau disebut juga tauhid uluhiyah. Tadi musyahadah nama depannya sudah ada, kita tambahin ini musyahadah uluhiyah, ada musyahadah rububiyah. Ini musyahadah uluhiyah. Apa arti musyahadah uluhiyah? Itulah yang terkandung dalam surat Thaha ayat 14 dan surat Al-Ikhlas ayat pertama. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana. Wahai Musa, tiada yang berhak disembah, yang berhak dituju, yang berhak dipuji kecuali aku. Ini yang ngomong siapa? Allah. Jadi Allah mengesakan dirinya dengan dirinya, nggak perlu alam. Kalau tadi rububiyah itu Allah mengesakan dirinya pada alam semesta, maka kita pandang semua alam, semuanya bergantung kepada keesaan Allah. Seandainya negara Indonesia ada 2 presiden, kacau nggak? Jangankan 2 presiden, baru 2 calon presiden beberapa tahun lalu udah pecah kepala kita ya, bener gak? Udah pusing kita sudah. Gimana kalau 2 pemilik alam semesta? Jika ada 2 Tuhan di alam ini, negeri ini hancur, negara ini hancur, semua alam semesta hancur. Tauhid musyahadah uluhiyah ini, Allah memandang keesaannya di dalam dirinya, di dalam zatnya. Dan ini rahasia di dalam rahasia. Saya tidak boleh menjelaskan kecuali sampai di situ saja. Ya, inilah yang disebut dengan ihsan, level tertinggi. Engkau memandang, engkau sholat seakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan dengan kolbu, itu dengan ruh. Nah, ini beberapa guru, kiai, mursyid itu keliru. Dia sebut memandang Allah dengan kolbu. Itu salah fatal. Kolbu itu masih ada ruangnya, masih ada tempatnya, masih ada arahnya. Allah tidaklah berarah. Dialah yang menciptakan arah. Tidak beruang, karena Allah lah yang menciptakan semua ruang. Ruh itulah. Apa istilahnya tadi? Tauhid ulu. Apa artinya? Allah mengesakan dirinya di dalam dirinya. Gak ada alam. Ini yang disebut ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Jadi ahad artinya belum ada alam, belum ada aras, belum ada langit, belum ada kursi, belum ada budak perempuan yang nanya di mana Allah, belum ada. Ya, Allah dulu sendiri, sekarang masih sendiri nggak?
Masih sendiri kalau Allah bilang Allah bersama alam, musyrik. Allah tidak pernah bersekutu keberadaannya, berserikat keberadaannya dengan alam. Maka ayat yang menyebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, bukan berarti bersama berdua. Saya mau tanya, masih kelihatan nggak bulan cahayanya kalau matahari terbit? Masih kelihatan nggak? Kita ini kegelapan, Allah itu cahaya. Masih ada nggak kegelapan kalau cahaya terbit? Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Kita ini langit bumi yang gelap. Allah cahayanya. Masih ada nggak kegelapannya? Udah nggak ada lagi. Ya. Maka tidak bisa digandengkan antara gelap dan cahaya. Kita ini gelap, Allah terbit dengan nurnya, hilanglah kita. Apa maksudnya? Jika Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba, maka habislah hamba. Itulah makna kalam ulama. Siapa yang kenal diri, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, hilanglah dirinya. Man arafa nafsahu fana, man arafa rabbahu fana nafsahu, ya. Siapa yang kenal Allah, maka dirinya binasa, dirinya tiada. Nabi Musa waktu beliau meminta bertemu Allah, masih ingat ceritanya? Itu Allah hanya menunjukkan satu percikan cahayanya. Oleh Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi, Imam Idris ya, beliau mengatakan itu cahaya disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Dalil Nur Muhammad ada di situ. Jadi yang diperlihatkan Allah kepada bukit, kepada gunung, lalu gunungnya hancur, itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa cahaya Nabi menghancurkan gunung? Masih ingat nggak ada ayat tadi surah Al-Hasyr ayat 22, sekarang ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Seandainya Quran ini diturunkan ke bukit, ke gunung, gunung hancur, binasa, tertunduk. Khashi'an mutasaddi'a. Nabi itu ditanya sama Aisyah, apakah akhlak Nabi? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran cahayanya cahaya Nabi. Nyambung? Nyambung nggak? Belum nyambung ya? Saya ulangi ya. Nabi Musa nggak sanggup melihat cahaya. Cahaya itu diperlihatkan ke gunung hancur. Tadi Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi bilang cahaya itu namanya cahaya Nur Muhammad. Sayyidah Aisyah ditanya, Nabi Muhammad itu akhlaknya apa? Al-Quran. Maka cahaya Nabi ditunjukkan ke bukit, hancur bukit. Karena kalau cahaya Quran itu diturunkan kepada bukit, pegunungan, gunung hancur. Itulah rahasianya kenapa waktu Nabi naik ke atas gunung Uhud bergoyang. Goyang Uhud yang kita lihat, mungkin sebagian besar sudah pernah ke gunung Uhud, ya, benar. Itu gunung yang sangat tegar, perkasa itu, ketika Nabi naik ke atasnya, dia bergetar. Karena Nabi itu adalah hakikatnya Al-Quran. Hakikatul Al-Quran, akhlaknya Quran, nur korbunya nur Quran. Yang dulu nurnya beliau jika diperlihatkan ke bukit hancur, berarti gunung Uhud ini gunung terkuat di alam semesta, di bumi. Maka ulama kita menyimpulkan beberapa kalam Nabi tentang bukit Uhud, gunung Uhud, bahwa gunung Uhud ini ketika nanti kiamat terjadi, gunung Uhud masih Allah pertahankan. Karena satu-satunya gunung yang bisa bertahan ketika ada Nur Muhammad ada, itu cuma gunung Uhud. Jangankan Nur Muhammad, tubuh Nabi Muhammad ada di atasnya, gunungnya tidak hancur.
Maka apa pelajaran di sini? Pelajarannya adalah jika ingin kita mati, tubuh kita nggak hancur, maka leburkanlah cinta kita, baik kolbunya ataupun pikirannya ataupun jasadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lebur cinta fisiknya kepada fisik Nabi Muhammad, udah lebur akalnya dalam akal Nabi Muhammad, kolbunya dalam kolbu Nabi Muhammad, maka nanti jasad kita Allah tahan, nggak akan hancur. Inilah rahasia kenapa jasad tidak hancur di dalam kubur. Jadi nggak mesti orang hafiz Quran, ya. Orang yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad, itu Allah tahan itu bumi, nggak akan merusak ya. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk merusak tubuh para nabi. Kita tambahkan dan pewaris para nabi, ya, yang di dalam dirinya ada nur itu.